bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Saya sudah menemukan. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Lama tak bersuara, PDI Perjuangan kini mulai terbuka. Pasca Gibran Rakabuming Raka menyeberang menjadi bacawa pres Prabowo, PDIP merasa ditinggalkan keluarga Jokowi. Seakan tak terima setelah memberikan segalanya, PDI Perjuangan membeberkan asal-muasal persoalan yang sedang dihadapi. Apakah benar masalah bermula saat Pak Lurah meminta memperpanjang masa jabatannya presiden menjadi 3 periode? Namun ditolak oleh PDI Perjuangan. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Adian Napitupulu menjadi yang pertama menjawab persoalan ini. Adian membeberkan bahwa kerenggangan hubungan PDIP dengan Jokowi ini berawal dari penolakan permintaan masa jabatan presiden 3 periode. Menurut Adian, PDI Perjuangan menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi dan ingin menjaga bangsa. Tetapi Adian juga turut menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI Perjuangan. Padahal menurutnya Partai Banteng Moncong Putih itu sudah memberikan segalanya untuk Jokowi dan keluarga. Mulai dari menjadi wali kota Surakarta 2 periode, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta dan presiden untuk 2 kali. Apa yang dinyatakan oleh Adian Napitupulu ini dibenarkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sekjen PDIP ini bahkan menyebut bahwa isu jabatan presiden 3 periode pernah didorong oleh sejumlah menteri, bahkan ketua umum partai politik atas arahan seseorang yang disebut sebagai Pak Lurah. Hasto tak mengungkap siapa sosok yang dimaksud Pak Lurah ini. Namun menurutnya sikap sejumlah menteri kabinet yang mendukung wacana tersebut kala itu juga atas izin Pak Lurah. Atas kesaksiannya, Hasto bahkan berani mempertanggungjawabkan secara politik hukum di hadapan Tuhan dan rakyat Indonesia. Muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Mencuatnya isu permintaan 3 periode nyatanya memunculkan pandangan yang berbeda di tubuh internal petinggi PDI Perjuangan. Jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto berani bersumpah terkait adanya permintaan dari Pak Lurah, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani malah menepis permintaan itu. Puan menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah meminta untuk masa jabatannya diperpanjang menjadi 3 periode. Puan juga menjelaskan tidak ada aturan yang menguatkan masa jabatan presiden diperpanjang atau dibuat menjadi 3 periode saat itu. Sehingga PDIP pun menentukan sikap untuk menolak usulan tersebut. Mula dari Bu Mega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode, Mbak. Tapi PDIP menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali.
lima kali 2 kali gitu 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Presiden Pak juga Jokowi menginginkan pernah itu. datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Mengungkit isu permintaan 3 periode di tengah hengkangnya putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto, staf sus Mensesnek Valdo Maldini menyebut ada upaya pembusukan terhadap Presiden Jokowi. Menurut Valdo, ada upaya penyerangan terhadap Presiden Jokowi dibalik mencuatnya isu permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Apalagi ini diungkit menjelang Pilpres 2024, di mana keluarga Jokowi sudah berada di kubu berseberangan, kubu Prabowo Subianto. Aneh juga, kami kira isu ini diungkit kembali. Ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Bapak Presiden Joko Widodo, tapi ada juga yang menghormati pilihan-pilihan politik yang dipilih oleh Bapak Presiden dan juga keluarga Pak Jokowi. Perang dua kelompok ini semakin terbuka. Menurut saya, cerita tolak permintaan 3 periode bisa dikarang-karang. Pak Jokowi tidak baper soal politik, lawan tarungnya saja dirangkul oleh beliau. Apalagi dituduhkan isu seperti yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti isu ini. Karena kembali ramai dan sedikit membuat gaduh di masyarakat, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun turut angkat bicara. Ia menyayangkan adanya isu lama yang kembali dimainkan karena bisa memperkeruh suasana jelang Pilpres 2024. Menurut Bahlil, dirinya lah yang pertama kali mencetuskan usulan penundaan pemilu. Jadi menurutnya tak perlu ada yang disalahkan. Bahlil menambahkan pernyataan itu dicetuskan ketika masa pandemi COVID-19 dan tidak ada maksud dan niatan lain karena kondisi ekonomi saat itu sedang mengalami penurunan. Saya nggak tahu yang big data ya, tapi awal mulanya sumber informasi itu saya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa isu itu pertama saya. Jadi jangan dikaitkan ke yang lain-lain. Bahwa kalau ada pimpinan partai politik yang menyetujui isu itu, mungkin aja pandangannya benar. Tapi saya katakan bahwa kalau mau dipersoalkan itu lagi, berarti isunya sumbernya dari saya tuh. Tak hanya dari kalangan eksekutif, seiring dengan usulan 3 periode jabatan presiden, kalangan legislatif juga mengusulkan permintaan adanya penundaan pemilu. Salah satunya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pada 2022 lalu, Caimin beberapa kali melontarkan pernyataan terkait isu itu. Bahkan setelah melempar wacana menunda pemilu ke publik, ia juga berupaya untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik. Caimin pun menjelaskan alasannya, yakni masih dalam masa pandemi yang dikhawatirkan bisa memunculkan konflik serta Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan ekonomi. Pemilu itu juga dikhawatirkan moga-moga tidak terjadi eksploitasi ancaman konflik lah begitu. Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal kira-kira begitu. Saudara, sebetulnya usulan 3 periode ini sudah dibantah oleh Presiden Joko Widodo saat pertama kali muncul di tahun 2019 lalu. Presiden Joko Widodo saat itu menegaskan tak setuju dengan usulan masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Jokowi pun merasa curiga ada pihak yang mengusulkan wacana itu yang justru ingin menjerumuskannya, bahkan menampar mukanya. Jokowi menegaskan sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi. Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamandemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tidak melebar dari persoalan haluan negara. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya.
Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja. Sejak awal saya sampaikan. Saudara, hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan khususnya dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sempat beberapa kali diisukan renggang. Kedua tokoh ini pun berulang kali membantah isu itu dan menyatakan hubungan mereka baik-baik saja. Elit PDIP menyebut Megawati sangat menyayangi Presiden Jokowi karena dianggap sebagai kader terbaiknya. Namun, apakah Jokowi juga menyayangi PDIP?